Hai, saya Tony Bertiolios. Welcome to Crab Aquatic. Nah, hari ini kita akan berbicara satu topik yang mungkin udah lama kita nggak bicarakan, yaitu crab education. Nah, di crab education kita banyak hal sih yang kita bisa bicarakan. Nah, ini saya sudah banyak sekali memberikan item-item yang kita bisa nanti akan kita ajarkan, kita sampaikan. Mungkin tidak di satu video ini ya, tapi di beberapa video berikutnya. Nah, tapi buat sebelum saya memulai semua ini, saya minta dong buat teman-teman untuk subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan kita bisa menampilkan banyak hal-hal yang berguna buat teman-teman dalam pengembangan usaha budidaya kepiting khususnya dengan sistem vertical crab house. Oke, topik kita hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana membuat garam sintetis atau membuat air payau. Ini satu topik yang menarik ya, karena banyak sekali teman-teman yang berpikir kepiting itu hidupnya di air tawar gitu loh. Tapi sebenarnya kepiting itu adalah binatang air payau. Nah, sebenarnya apa sih air payau itu? Saya coba ya mencari tahu mengenai air payau itu buat teman-teman. Nah, kalau menurut yang kita googling nih, air payau itu adalah suatu badan air setengah tertutup yang berhubungan langsung dengan laut terbuka, dipengaruhi oleh gerak pasang surut di mana air bercampur dengan air tawar dari buangan air daratan. Perairan terbuka memiliki arus serta berpengaruh oleh proses-proses yang terjadi di darat. Jadi simpelnya sih sebenarnya kalau kita baca ini adalah air payau adalah campuran antara air tawar dengan air laut. Jadi sebenarnya simpel ya. Jadi gimana air dari laut dan air yang payau dari sungai bertemu, nah di tengah itu namanya air payau. Nah, kepiting yang kita pelihara ini dia harus hidup di air yang namanya air payau. Kita udah pernah sih mencoba beberapa kali memelihara mereka di air tawar tapi belum pernah berhasil. Jadi kepiting bisa hidup di air asin atau air payau. Nah, sebelum kita ngomong proses membuat air payau itu seperti apa, kita harus ngerti dulu parameter-parameter air payau itu apa sih air payau itu. Jadi gini, lebih mudahnya sebenarnya ada beberapa alat yang kita gunakan untuk mengetahui tingkat air payau. Yang pertama ini namanya saltimeter ya. Yang kedua ini namanya refraktometer ya. Dari dua alat ini sebenarnya hanya masalah cara menggunakannya aja. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah gini. Kalau Anda lihat di sini ada dua parameter. Yang pertama namanya gravity, yang kedua namanya PPT. Nah, gravity PPT itu sebenarnya seperti gini. Kalau Anda ngomong dalam suhu, ada namanya Celsius, ada namanya Fahrenheit, ada namanya Kelvin. Nah, kita lebih menggunakan bahasanya itu adalah yang PPT. Kenapa? Jadi kalau PPT itu air tawar, itu satuannya ada 0. Ya, jadi 0 itu adalah air tawar. Sedangkan air laut itu satuannya ada 30. Sedangkan kalau yang gravity itu air tawar itu satuannya adalah 1.00. 1.000, jadi 0-nya 3 ya. Sedangkan kalau air laut itu adalah 1.022. Nah, mungkin ada yang terbiasa dengan parameter menggunakan gravity, tapi kalau di saya sih, saya lebih senang menggunakan PPT ya. Jadi 0 air tawar, 30 air laut. Nah, jadi kita samakan dulu supaya teman-teman ngerti dulu. Nanti akan kita bicara bagaimana membuat air payau kalau kita nggak tahu parameternya, kan jadinya lucu ya. Oke, sekarang kalau sudah tahu, jadi ini yang namanya saltimeter ya. Ini cara gunakan gimana saya akan jelaskan. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan juga ini. Nah, kalau ini sebenarnya sama juga. Kalau Anda nanti Anda keker dari sini, itu di dalamnya juga ada dua parameter yang sama, yaitu gravity dan PPT. Cuma cara menggunakannya berbeda. Oke, sebelum kita ngomong cara gunakannya, cara gunainnya kita lakukan pada saat kita mau ngetes langsung ya airnya. Oke, sekarang gimana kita membuat air payau? Nah, ini pertanyaannya. Banyak teori-teori yang berkembang mengenai air payau. Tapi yang saya harus jelaskan adalah ada beberapa yang sering digunakan. Pertama, yang kita sering ngomong ya, namanya garam sintetis. Mungkin banyak sekali saya di video-video saya berbicara tentang ini menggunakan garam sintetis, ini menggunakan garam sintetis. Seperti apa sih garam sintetis? Nah, garam sintetis itu sebenarnya kalau Anda lihat nih, ya seperti garam. Jadi kalau saya ambil ya, sini. Nah, oke. Persis seperti ini garam ya. Jadi dia seperti garam. Nah, pada dasarnya mau bikin
air payau itu berarti Anda harus menambahkan kandungan garam di dalam airnya. Nah, selain yang garam sintetis, ada orang juga mengenal dengan namanya garam grosok. Nah, garam grosok itu seperti ini nih, yang biasanya Anda bisa temukan di pasar-pasar. Nah, kenapa sih saya nggak menggunakan garam grosok? Karena garam grosok ini nomor satu kualitasnya berbeda, karena garam grosok ibaratnya dari daerah Madura atau dari daerah lain itu pasti punya kandungan berbeda dan kualitas yang berbeda. Juga di dalamnya belum mengandung namanya kalsium, magnesium. Nah, itu penting banget untuk pertumbuhannya kepiting. Ada kayak strontium juga dan berbagai macam kandungannya. Nah, sedangkan kalau garam sintetis seperti ini itu sudah lengkap sih. Jadi kandungannya sudah mengandung kalsium di sekitar 440 ppm dan kandungan magnesiumnya di sekitar 1250 ppm. Kalau Anda menggunakan garam ini berarti Anda harus menambahkan kalsium, magnesium secara khusus lagi ya. Nah, cara ngitungnya lagi, cara ngitungnya kalsium, magnesium mana? Anda harus punya alatnya lagi. Ini ada namanya kalsium tester ya. Anda harus ngecek lagi. Oke, tapi hari ini kita nggak bicara mengenai kalsium nih, kita bicara mengenai air payau dulu ya. Nah, selain menggunakan ini atau menggunakan garam sintetis, juga ada yang umum orang gunakan, yaitu menggunakan air laut dicampur dengan air payau. Kembali lagi, setelah mencampur, Anda ukur pakai alat ini. Nah, tapi hari ini kita nggak bicara mengenai gimana bikin air laut dan campur air tawar, karena itu hanya tinggal mencampur, terus Anda ukur ya pakai alat ini. Atau menggunakan garam grosok ini dengan menambahkan kalsium, magnesium. Tapi saya lebih simpel, hari ini saya akan berbicara menggunakan garam sintetis ya. Nah, garam sintetis yang ada di pasaran, kalau Anda cek di online shopping, itu ada beberapa merek sih. Ada, setahu saya ada Blue Treasure, Red Sea, ada ASW, ada Crystal, Coral Reef, dan mungkin banyak lagi merek-merek lain. Nah, kebetulan Crab Aquatic juga menyediakan garam sintetis dengan mereknya. Produk kita adalah Crab Aquatic seperti gini ya. Nah, cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya adalah mencampurkan satu bungkus ini dengan 50 liter air tawar. Nah, kalau Anda tanya, Pak, air tawarnya harus pakai air PDAM atau pakai air sumur? Oke, buat teman-teman yang menggunakan air tawar, baik air tawar dari PDAM atau air tawar dari sumur, biasanya kalau dari air PDAM itu kan masalahnya di kaporit. Nah, selain Anda melakukan perlakuan diendapkan dulu atau melakukan di sterilisasi dan lain-lainnya, Anda juga bisa menggunakan beberapa alat seperti kayak gini untuk mengecek kadar baik pH, alkalinitas, nitrat, klorin, total klorin, dan hardness-nya. Nah, di sini Anda nanti bisa lihat sendiri modelnya kayak gini. Anda tinggal celupin aja. Begitu Anda celupin, Anda tunggu kira-kira beberapa menit, nanti ini akan berubah warna. Nah, tinggal Anda akan cocokin saja. Nah, biasanya sih kalau air PDAM, Anda hanya butuh waktu 1-24 jam dilakukan aerasi atau didiamkan saja di tempat terbuka yang banyak anginnya, itu kaporitnya sudah selesai. Begitu juga untuk air sumur, sebaiknya kalau Anda endapin, Anda taruh di tempat tertentu, Anda biarkan diem, atau Anda boleh tambahkan aerator. Itu akan membantu mengurai Fe-nya ya. Jadi karena Fe itu kalau dikasih O2 akan terurai ya, jadi akan berkurang lah. Kalau untuk kapurnya, mungkin kalau Anda taruh aeratornya itu agak tinggi sedikit ya, mungkin sekitar 10 cm dari dasar, supaya nanti tetap akan ada endapan kapur di bagian bawahnya. Jadi mungkin menggunakan beberapa alat seperti kayak gini juga ada ya. Yang penting ada cek klorinnya, bisa juga cek pH-nya dan lain-lainnya. Mungkin di topik yang berikutnya kita akan bicara lagi mengenai pH. Juga mungkin ada obat stok, ada nitrat dan nitrat yang khusus lagi, karena kalau kita kasih pH semua kan kandang sekali ya. Oke. Begitu juga air sumur, biasanya kandungan Fe-nya atau kandungan besinya tinggi atau kapurnya tinggi, itu juga perlu diendapkan dulu, sehingga waktu digunakan itu kandungan-kandungan yang mungkin terlalu berlebihan itu bisa tidak sampai di ambang batas yang terlalu berlebihan yang akan mengganggu kepiting. Karena kalau kepiting atau hewan-hewan yang terlalu banyak kandungan Fe-nya, itu biasanya pertumbuhannya cenderung lambat dan jadinya kuntet ya. Oke. Hari ini kita akan berbicara mengenai garam sintetis. Nah, gimana sih cara buatnya? Oke. Kalau saya buatnya dalam skala gede, saya bingung cari ember atau cari bak yang gede. Nah, hari ini kita akan menemukan dengan menggunakan 500 liter air. Nah, sebelum demo, saya harus tunjukkan dulu dong, bener nggak air ini air tawar? Kita menggunakan alat ini ya. Soalnya kalau alat ini lebih susah dilihat, kita gunakan. Oke. Kita masukkan ke namanya saltimeter. Nah, masukkan itu sampai ke mana sih? Sampai ke batas ini. Nah, kalau Anda lihat nih, ini ada batas kayak gini, berarti air ini harus batas ini. Nah,
Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan produk saltimeter ini adalah seringkali orang itu waktu ngisi, nah kalau Anda lihat nih, jarumnya langsung mentok atas. Kenapa? Karena ada buih-buih udara yang nempel di jarumnya ini. Nah, Anda harus gunakan stick seperti ini. Biasanya kalau Anda beli pasti di bawah ini, stick kayak gini. Nah, itu harus Anda bersihkan. Bersihkan dulu supaya apa? Supaya tidak nempel di jarumnya. Kalau dia nempel, akhirnya kan nanti ukurannya jadi tidak sesuai atau fluktuatif. Nah, kalau Anda lihat sekarang, tadi ini adalah air tawar, bisa kita ambil, kita lihat ya, adalah 0, ya, paling bawah ada jedok, ada minnya, jadi paling bawah itu udah 0, 0 itu berarti sudah air tawar, ya. Kita balikin lagi ya, karena saya menyiapkan ini, kalau Anda lihat, 500 ml. Oke, sekarang kita berhitung, satu bungkus ini bisa untuk membuat 50 liter air. Berarti kalau satu bungkus ini isinya adalah 900 gram. Berarti kalau kita bagi 900 gram dengan 50 liter air, kita akan ketemukan 18 gram untuk 1 liter air. Nah, karena kita bikinnya hanya 500 liter air, berarti kita hanya menggunakan 9 gram. Benar ya? Oke. Nah, untuk membantu saya menghitung 9 gram itu gimana? Nah kan, alat timbangan apa? Bebas, timbangan apa aja. Biasanya gunakan timbangan yang kecil aja. Ini, oke, saya kembalikan dulu garamnya. Oke, kita kalibrasi dulu. Kita nyalakan dengan alat wadahnya ini ya. Oke, 0 ya, nanti bisa lihat 0. Saya pinggirkan dulu supaya tidak mengganggu nih. Sekarang kita timbang adalah 9 gram. 10 gram. Oke, 9 gram. Ini ya, 9 gram. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah 9 gram ya. Oke. 9 gram garam dengan 500 ml. Jadi ini setara dengan satu bungkus kita tambahkan dengan 50 liter air. Oke, kita lihat ya. Kita masukin. Kita gunakan ini sendok. Nah, sekarang kita kuning. Tadi kan sebelumnya ada airnya PPP-nya nggak tahu. Nah, sekarang kita masukkan. Sampai mana? Sampai ke batas waktu ya, ini. Oke, sekarang kembali lagi. Ini kan ada bubble nih, yang nempel nih. Nah, ini dibersihkan. Nah, bubble bersihkan. Oke, sekarang kita lihat nih, kakak sini. Yap. Nah, oke, kalau di sini kelihatan airnya berapa? Itu angka 14 dan 16. Karena kalau di sini satuannya adalah 0, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Jadi kalau ini di antara 14 dan 15 berarti dapatnya apa? 15 ppt. Itulah air payau. Jadi air payau itu satuannya apa? Satuannya adalah yang disebut air 10 sampai 20 itu namanya air payau. Ya. Kalau di 15 kan ini tahannya. Nah, kalau untuk hidup kepiting, bagusnya berapa sih? Kalau kita sih menyarankan itu antara 15 sampai 25 ya. Jadi kalau Anda sudah dapat 15 ini sudah air payau. Tapi sebaiknya sih kalau dalam pemeliharaan Anda kaitkan lagi antara 15 sampai 20 lebih baik ya. Karena kalau di bawah 15 nanti kan jadi airnya kurang habitatnya kurang sesuai. Tapi balik lagi sih, Anda harus ngecek sampling air di tempat di mana kepiting yang Anda dapat air tersebut hidup biasanya. Contoh misalnya di daerah tertentu ada yang kepiting itu dengan garam lebih tinggi, tapi ada beberapa tempat juga kepitingnya hidup dengan ada garam yang lebih rendah. Nah, kita kan tidak bisa mensamaratakan semua. Tapi kalau mengambil setengahnya yaitu 15 sampai 20 depan. Tapi lebih baik Anda cek sama kondisi air situ. Oke? Jadi ini cara membuat air payau menggunakan PL sintetis. Nah, kalau menggunakan air laut gimana? Anda tahu, masukkan air laut, terus Anda masukkan air tawar, kemudian Anda ukur, ya. Jadi semudah itu. Nah, kalau menggunakan alat refraktometer ini, nah, biasanya nanti dilengkapi sama pipet begini nih. Dan Anda bisa ambil dari sini ya, Anda ambil, terus letakkan 2 sampai 3 tetes di atasnya kaca ini. Nah, Anda tutup seperti ini, nah, ya. Terus Anda keker arahkan ke sinar matahari. Nah, nanti dari sini jatuhnya adalah ke 15. Jadi sama ya.
Ini 15, ini juga 15. Nah, seringkali teman-teman ada pakai ini salah, kenapa? Karena dia lupa nih bersihin bubble-bubble yang ada di sini, akhirnya tidak akurat. Jadi sebenarnya kalau digunakan dengan baik dan benar, alat yang sesimpel ini itu sudah akurasinya tinggi sekali. Dan kita sendiri, jujur kita jarang menggunakan ini, lebih sering menggunakan yang ini saja. Oke, jadi mungkin ini mengenai bagaimana membuat air payau dari garam sintetis atau dari air laut. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih belum paham, bisa tulis pertanyaannya di komen di bawah sini. Juga jangan lupa untuk share, likes, dan udah lagi di channel ini supaya channel ini terus bertambah. Kalau Anda merasa apa yang saya sampaikan ini berguna, Anda boleh share juga ke teman-teman Anda yang mungkin bingung nih gimana yang cara bikin air laut. Oke, bisa juga follow Instagram saya Krep Aquatic, TikTok juga ada Oni97. Subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di Krep Education berikutnya. Krep.